bahwasannya insya Allah untuk pertemuan ke-8 di pertemuan depan, minggu depan itu merupakan ujian mid Pak ya, Bu, ujian pertengahan daurah atau pertengahan semester kayak gitu. Maka Siap, siap. untuk pertemuan depan ini harap dipersiapkan ya segala materi yang telah diajarkan, yang mana itu nantinya menjadi soal, mungkin ada kemungkinan menjadi soal di ujian tengah semester. Seperti itu ya. Oh ya, Nah, Ustaz. oke, baik, kita sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka 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 la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Amin. Baik. Amin. Kita mulai, ini ada sedikit latihan ya. Hmm. Baik, di sini ada sedikit latihan. Kemarin kita belajar angka ya, tapi belum belum ini ya, masih ada yang belum terselesaikan ya, masih setengah ya Pak ya. Iya bukan? Oke, baik. Di sini ada, kiranya baiknya untuk latihannya kita selesaikan yang setengahnya dulu atau kita isi latihannya sekarang aja. Gimana? Yang setengahnya aja dulu atau tat? Oh iya, baik. Kita selesaikan dulu aja ya. Yang setengahnya. Nah, mana kemarin? Hmm. Nih, kemarin kita telah mempelajari soal angka ya, yaitu dari khususnya angka untuk apa, muzakkar atau mu'annas yang telah kita pelajari, yaitu angka muzakkar ya, dari wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khomsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyarotun. Ya, habis itu juga bagaimana kita telah mempelajari, yaitu ketika angka tersebut disatukan dengan apa? Disatukan dengan kosakata ya, seperti itu. Yang mana di situ untuk 1 dan 2 dia mengikuti sifat daripada kosakatanya atau bersifat berbalik. Ada yang ingat? Untuk 1 dan 2 mengikuti sifat daripada kosakatanya atau bersifat berbalik. Ya, untuk 1 dan 2 itu dia mengikuti sifat kosakatanya. Ya, jadi ketika kosakatanya muzakkar, maka 1 dan 2-nya pun muzakkar. Seperti halnya kolamun wahidun, kolamanis
nani. Nah, di situ kita lihat ya, untuk kosakatanya tidak ada tak marbutoh ataupun tidak ada ta, dan juga untuk angkanya pun tidak ada tak marbutoh dan tidak ada ta. Nah, habis itu ya untuk yaitu angka 3 sampai 10 itu bersifat berbalik ya. Salah satu akalamin. Nah, bukan menggunakan lasu tapi salah satu. Itu dia bersifat berbentuk untuk peletakan angka ya pada 1 dan 2 yaitu didahulukan kosakatanya dulu atau angkanya dulu? Angkanya dulu. Apa kosakatanya dulu baru angka. Angkanya dulu. Yang 1 dan 2 Betul kan? ya, kosakatanya dulu baru angkanya ya untuk 1 dan 2. Nah, kalau misalnya untuk 3 sampai 10 dia atau sampai seterusnya dia angkanya dulu atau kosakatanya dulu? Angkanya dulu. Angkanya dulu lalu kosakatanya ya. Nah, selanjutnya untuk 1 dia menggunakan mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Musanna atau jamak? Tunggal. Menggunakan apa? Mufrad ya. Untuk 1 namanya juga 1 ya, yaitu pastinya mufrad. Mufrad itu adalah kosakata yang menunjukkan bahwasanya jumlah daripada kosakata tersebut yaitu berjumlah 1. Nah, selanjutnya untuk yang 2, nah itu menggunakan mufrad, musanna atau jamak? Musanna. Nah, musanna ini dia di ujungnya itu ada alif dan nun ya. Nah, selanjutnya untuk 3 sampai 10 menggunakan mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Jamak. Nah, jamak itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ada jamak taksir, ada jamak mim ya. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun yang dicontoh ini dia menggunakan jamak apa? Jamak taksir atau jamak muzakkar salim ini? Menggunakan jamak taksir Jamak ya. taksir. Menggunakan jamak taksir, yang mana kalau jamak taksir ya untuk kosakata yang telah disambungkan dengan angka dia menggunakan harokat apa? Jamak tanwin. Kasroh tanwin. Kasroh tanwin. Ya, kasrotain ya. Nah, kalau jamak taksir dia menggunakan kasrotain. Ya. Kalau jamak muzakkar salim dia menggunakan apa? Wawu. Iya dan nun kalau udah disambungkan dengan angka ya. Misalnya arba'atu muslimina. Nah, gini ya. Jadi di ujungnya ya dan nun, tapi kalau jamak taksir di ujungnya yaitu kasrotain. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ini pengulangan dari materi yang minggu lalu. Nanti kalau udah habis bab ini kita latihan ya. Nah, kita akan kemarin yang ini sudah belum? Apa namanya untuk babun, babani, abwabun sudah ya? Hello? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Nah,
Jadi yang mufrad ini dia kalau misalnya bilangannya satu, ya babun berarti satu pintu, ya. Nah kalau musanna dia berarti bilangannya dua, Dua. babani, suroni berarti suroni dua pagar, babani dua pintu, taubani dua pakaian, dua kaos, busnani dua dahan, Roni dua sumur, Ushbani dua rumput. Nah, kalau jama ya berarti dia bilangannya di atas dua, ya seperti itu kalau jama. Nah, adapun yang dicontoh ini yang di buku yang tertulis itu semuanya jama taksir, ya seperti itu. Baik. Nah, di sini kita akan membaca kosakata dulu. Di sini ada banyak kosakata ya. Nah, itu yang pertama itu ada apa di situ? Ada kolamun, ya. Kolamun artinya pulpen, ya. Apa jamak daripada kolamun? Jamak daripada kolamun ya Akalamun. Aklam. aklam, Aklamun. ya. Akalamun. Jamak daripada kolamun ya Aklamin. aklamun. Aklam. Aklamin kalau udah disatukan dengan angka, Oh iya, ya. iya, iya. Kalau biasa saja tanpa disatukan aklamun. Terus beberapa kaos itu ada aswabun, ya. Aswabun. Aswabun itu artinya beberapa kaos. Kalau misalnya kaos saja, ya hanya satu kaos, itu bahasa Arabnya Taubun. saubun, ya. Saubun. Nah, selanjutnya dahan. Dahan itu bahasa Arabnya ghusnun. Ghusnun itu dahan. Kalau misalnya banyak dahan, itu jamaknya adalah Nonun. aghsonun. Kalau banyak dahan ya. Nah, selanjutnya meter. Meter itu mitrun. Ya, meter. Maksudnya ya meter biasa ya. 1 meter. Mitrun wahidun. 2 meter. Mitronisnani. 3 meter. Salah satu amtarin. Ya. Nah, meter. Nah, jamaknya meter apa tadi? Di atas sudah ya. Yaitu Amtarun. amtarun. Nah, selanjutnya yaitu ada gubuk. Gubuk itu adalah kuhun, ya. Gubuk itu kuhun. Nah, kalau misalnya jamaknya gubuk, ya, jamaknya kuhun itu adalah akwahun. 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 Itu jamak daripada kuhun. Terus imadun itu artinya tiang, ya tiang. Imadun makanya kan ada ya, yaitu as-sholatu imaduddin, ya sholat adalah tiang agama. Nah di situ bahasa Arabnya tiang adalah imadun, ya. Adapun jamak daripada imadun itu adalah amidatun. Nah, ini adalah jamak daripada imadun adalah amidatun, ya. Nah, selanjutnya yaitu ada sapi jantan atau ada juga yang bilang kerbau, ya, yaitu bahasa Arabnya taurun, ya. Taurun itu artinya sapi jantan. Taurun.
saurun. Ya. Nah, apa jamaknya daripada saurun? Jamak daripada Aswarun. saurun itu adalah aswarun. Ya. Jamak daripada saurun adalah Aswarun. 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 Nah, selanjutnya ada sapi betina. Nah, bahasa Arabnya sapi betina itu adalah bakoro, bakorotun. Baqaratun. Ya, ada ya di dalam Al-Quran namanya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya, bakorotun, bakorotun. Nah, terus jamak daripada bakorotun adalah abqorun atau eh, atau bakorotun. Nah, dia punya dua jamak ya. Pertama jamak taksir, yang kedua jamak muannas salim. Ya, bakorotun, abkorun, dan bakorotun. Nih sapi banyak ya, sapi jantan, sapi betina, anak sapi. Beda-beda. Ya, terus selanjutnya anak sapi. Ya, anak sapi. Apa bahasa Arabnya anak sapi? Ijlun. Ijlun. Ya, bahasa Arabnya anak Ijlun. sapi adalah ijlun. Ijlun. Ya, ijlun. Ijlun itu artinya anak sapi. Ya, adapun jamaknya itu ujulun. Jadi kalau ujulun itu berarti anak sapinya ya banyak ya. Nah, ijlun itu anak sapi, jamaknya ujulun. Ujulun. Nah, habis itu di situ ada apa itu? Ada keran, ya. Keran bahasa Arabnya adalah Hanafiyatun. Ya, ibu bapak pasti ya di semua rumahnya pasti ada keran ya, entah di tempat cuci piring, di kamar mandi, ya. Keran itu bahasa Arabnya adalah Hanafiyatun. 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 Nah, itu ya, itu bahasa Arab daripada keran, ya. Nah, untuk yaitu jamak daripada keran Hanafiyatun adalah Hanafiyatun, ya. Hanafiyatun. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada sikat gigi, ya. Sikat gigi itu bahasa Arabnya apa di situ? Firjaunun, ya. Firjaunun. Firjaunun. Firjaunun itu artinya sikat gigi. Nah, apa di situ jamak daripada firjaunun? Jamaknya adalah farojinu. Ya, farojinu. Farojinu. Nah, gitu ya. Ini jamak taksir. Kita lihat ya di sini mulai terlihat yaitu beberapa bentuk dari jamak taksir. Pertama ada amtarun dan bentuknya ada juga yang serupa seperti itu. Habis itu ada amidatun, ya. Habis itu ada yang bentuknya seperti ujulun. Habis itu ada yang farojinu. Nah, itu semuanya itu jamak
jamak taksir, ya. Nah, terus habis itu ada kolam ikan. Nah, ini lumayan ya. Ini dipisah ya. Kolam bahasa Arabnya haudun, ikan bahasa Arabnya asmak. Asmak itu jamak dari samakun, ya. Kolam ikan haudun lil asmak. Kalau kolamnya cukup, ya. Nah, selanjutnya kandang ternak. Yang ternak itu zaribatun. Zaribatun. Nah, itu bahasa Arab daripada kandang ternak, ya. Kalau untuk jamaknya, apa daripada jamaknya zaribatun? Yaitu zaribatun. Zaribatun. Ya, zaribatun. Oke, mana nih? Nah, seperti itu ya. Ini pokoknya yang merah ini itu kalau misalnya yang di bukunya jamak berarti yang merahnya itu adalah mufradnya. Nah, kalau yang di bukunya itu berupa mufradnya, maka yang merah itu adalah jamaknya. Itu ya. Mufrad itu tunggal Ustaz ya? Satu ya? Apa? Mufrad itu tunggal, satu ya? Ya, mufrad itu tunggal. Oh Kalau iya. jamak itu dia di atas dua, ya. Ya. Ini saya foto. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Ini saya hapus ya. Hmm, oke. Nah, selanjutnya ini kemarin kita telah mempelajari ya, yaitu terkait dengan apa? Eh, Pengamalan ya, ataupun bagaimana ketika angka itu dia disatukan dengan kosakata. Nah, coba sekarang ini kan kolamun ya. Coba kita ganti ya, ganti dengan apa maunya? Ada yang mau mengajukan? Ganti dengan apa? Misalnya ganti dengan mitrun, ya, meter. Nah, coba ke bahasa Arabnya ya. Oke, pertama 1 meter. Apa bahasa Arabnya? Mitrun Ayo, wahidun. Mitrun mitrun wahidun. Mitron wahidun. wahidun. Habis itu 2 meter. Mitroni Mitron
Metronis Nisnani. nani. Mitronis nani, betul. Selanjutnya 3 meter. 3 meter Salah bagaimana? Salah salah satu satu mistrotum. Salah satu amtarun. amtarun. Salah satu amtarin. Oh iya, Amtarun. Amtarin, ya. Amtarin. Oh, iya, amtarin ya. Ingat ya, dan juga salah satunya nggak boleh tanwin, harus harokat biasa ya. Salah Iya, satu, Dimas. ingat kan? Amtarin. Ya, ya. Kalau Amtarin. dari satu kata bisa tanwin. Amtarin. Ini ya, nggak bisa. Coba selanjutnya 4 Arba'atu. meter. Arba'atun amtarin. Arba'atu Arba'atu amtarin. ya, bukan tun. Arba'atu Arba'atu Oh iya, amtarin. 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 Selanjutnya 5 meter. Khamsatu Khamsatu Khamsatun amtarin. amtarin. Satu hamta, ini salah. Satu amtarin. amtarin. Selanjutnya 6 meter. Sittatu amtarin. Sitatun 6 meter. amtarin. Nggak pakai tanwin ya. Sitatu Oh, sitatu amtarin. amtarin. Selanjutnya 7 meter. Sab'atu Sab'atun amtarin. amtarin. Sab'atu ya. Sab'atu amtarin. Selanjutnya 8 meter. Sama niatu amtarin. Sama niatu amtarin. Selanjutnya 9 meter. Tis'atu amtarin. Is'atu Amtarin. amtarin. 10 meter. Asyaratu amtarin. Satu amtarin. Asyaratu Amtarin. amtarin. Nah, gini ya. Ininya saya di ini buat slide-nya nggak cukup pakai tulisan biasa. Ini ya. Ini amtarin. Amtarin. Amtarin.
Kayak gini ya. Saya foto dulu. Ini nggak buram-buram. Cing. Baik. Sudah ya. Kita lanjut. Clear. Nah, selanjutnya itu ada, coba kita terjemahkan. Nih, Al-Hanafiyatu amamal bi'ri. Artinya apa? Keran keran Ya, di depan sumur. ya, Apa ya? yaitu keran tersebut terdapat di depan sumur. Waro al-manzili haudun lil asmaki. Artinya, Manzil. waro al-manzili haudun lil asmaki. Manzil itu rumah ya, Ustaz? Iya betul. Di belakang rumah terdapat apa? Terdapat asmaki. Apa tadi asmaki? Kolam. Terdapat yaitu Kolam. kolam Kolam ikan. ikan. Ya, di tiba-tiba saya kelempar. Hey, di belakang rumah ya, di belakang rumah terdapat Kolam. yaitu kolam ikan. Terus al-baqaratu fizzaribati. Nah, ini artinya apa? Sapi betina di dalam Seekor sapi betina terdapat di dalam apa? dari batu apa ya tadi? Kandang ternak. Terdapat, ya Kandang ternak. betul, terdapat di dalam kandang ternak, ya, kandang ternak. Oke, selanjutnya li firjaunanisnani. Artinya Li dengan Saya mempunyai dua sikat gigi. saya mempunyai dua sikat gigi. Ya, firjaunanisnani. Selanjutnya hunaka baitun artinya Hunaka di sana rumah. di sana Di sana rumah. rumah. Iya. Terus Di sana lil rumah. baiti salah satu abwabin artinya Rumah itu memiliki 3 pintu. rumah tersebut memiliki tiga pintu. Memiliki 3 pintu. Selanjutnya waro al baiti bustanun artinya Di apa? Di waro belakang al baiti rumah. bustanun Di belakang rumah. terdapat kebun, Kebun. ya. Di belakang rumah terdapat kebun. Nah, jadi bustanun itu artinya kebun. Oke, selanjutnya fihi kuhun wahidun.
Di Artinya, dalamnya terdapat satu gubuk. betul, di Sebuah dalamnya gubuk. terdapat satu kubuk. Ini nya ini kembali kemana? Ada yang tahu nggak? Ya Rohim Rumah. Bukan, masa di dalam rumah ada gubuk? kebun. Kebun. Kebun Iya, maksudnya. di dalam Kebun. kebun, ya. Kalau di rumah Oh, itu masih jarang ya, lanjutannya, Ustaz. Masih nggak ada lanjutannya yang, tadi. iya. Oh, baik. Kalau di dalam rumah nggak ada gubuk ya, jarang. Saya pikir tadi yang paling depan itu. Nah, lahu sakfani, artinya Lahu apa ya? lahu sakfani. Kepunyaannya ya. Ya, dia Dia laki-laki. mempunyai dua atap. Ya, sakfani artinya atap, dua atap. Ala arba'ati a'midatin. Di Artinya, atas 4 tiang. ya betul, di atas 4 tiang. Dua Ada atap ini. di atas 4 tiang. Terus fi dzalikal kuhi, di dalam gubuk tersebut terdapat saurun wa baqarotani. Ini kurang wa ya, wa ijlani. Artinya di Sapi dalam gubuk jantan. tersebut terdapat Dua sapi jantan. saurun. Oh ya, sapi jantan dan Iya, seekor dua sapi sapi jantan betina. dan 2 sapi betina dan ijlani. Ijlani apa ya? Dari ijlun. Anak sapi. Ya, ada 2 anak Dua anak anak sapi, seekor sapi jantan, 2 sapi betina, dan 2 anak sapi. Ya, baik. Nih, gimana nih kita? Ada ya? Saya foto juga. Oke. Selanjutnya, ini sudah saya bersihkan. Nah, selanjutnya muhadatsah ya, al-muhadatsah. Oke. Nah, di sini yaitu gimana? Kita baca soalnya dulu ya. Nah, di sini ada kam kolaman laka. Kam itu artinya apa? Berapa? Nah, berarti kalau kam kolaman laka itu artinya apa? Berapa pulpen yang kamu punya? Nah, berapa pulpen yang kamu miliki, yang kamu punya? Ya, li kolamun wahidun artinya Saya punya Saya satu pulpen. mempunyai satu itu pulpen. pulpen. Betul. Terus kam kolaman liso hibika artinya Berapa pulpen yang teman kamu punya? yang Isohibika, ya teman berapa kamu, pulpen yang dimiliki punya oleh Teman. betul, yang dimiliki oleh temanmu, betul. lahu kolaman Ya,
Lahu kolamani artinya Dia mempunyai 2 pulpen. dia mempunyai 2 pulpen. Lahunya kembali kemana? Sohibika. Sohibika. Ya betul, sohibika. Terus kam kolaman laka artinya Berapa pulpen yang kamu punya? ini sama aja ya. Tapi beda jawabannya. Li salah satu aklamin artinya Saya mempunyai 3 pulpen. saya mempunyai 3 pulpen. Selanjutnya kam waladan bijani bika artinya Kamu itu berapa? berapa waladan itu artinya apa? Anak, anak bukan? Iya betul. Berapa anak laki-laki? Bijani bika artinya apa? Dengan Janibika apa ya? Bijani bika artinya yang berada di sampingmu. Oh, di samping. Ya, bijani bika di sampingmu. Bijani bi salah satu auladin artinya Di samping Di saya samping ada 3 anak. saya ada 3 Tiga anak. anak laki-laki. 3 anak ya laki-laki. di samping saya terdapat 3 anak laki-laki. Maza fil hizanati Gimana? Maza itu apa? ya Ada apa yang berada di khizanati? apa yang berada di dalam lemari Di dalam ya. lemari ada 10 Kok aqua. 10? Fiha belum. Isyarat itu apa Ustaz? Fiha Ini akwabun di dalamnya bukan yang di bawah. banyak buku. Di dalamnya terdapat banyak buku. Bukan. Akwabun itu dari kubun. Artinya di dalamnya terdapat cangkir-cangkir. Oh. Saya pikir asyaratu itu bilangan Ustaz. Cangkir-cangkir atau gelas-gelas ya. Gelas gitu ya. Jadi di dalamnya hanya kembali kemana? Lemari. Lemari. Hijabin. Terus kamkuban fil hizanati artinya Berapa bubuk? Bukan ya? Apa sih tadi? itu kan zamannya akwabun. Berapa gelas? Ya, berapa dalam fil hizanati artinya apa? Di dalam lemari. Fiha asyaratu akwabin artinya di dalam lemari ada asyaratu 10 Ustaz. iya 10 gelas. Terus kam sauban laka Berapa sauban apa? berapa apa? Sauban. Berapa kaos yang kamu punya? Betul, berapa kaos yang kamu punya? Li asyaratu aswabin artinya Saya punya 10 kaos. saya punya 10 kaos. Terus kambaban fi manzilika artinya Berapa pintu di dalam rumah? berapa pintu yang berada di dalam rumahmu? Fi manzili khamsatu abwabin artinya Di dalam rumah ada 5 pintu. di dalam rumahku terdapat 5 pintu. Oke, sudah ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu di situ menemukan kosakata habis kam, berapa ya? Nah, di situ langsung menemukan kosakata kam kolaman.
Nah, itu dia menggunakan apa? Menggunakan fathatain, ya. Kam kolaman. Nah, seperti itu ya. Selama dia tidak disambung dengan nanti ya, ya mungkin makin dalamnya nanti ya. Tapi kalau misalnya ibu menemukan kosakata yang mana itu apa namanya, dia menjadi objek terkait dengan ditanyakan berapa jumlahnya, ya, misalnya berapa jumlah anak, berapa jumlah pulpen. Nah, maka dia menggunakan fathatain dan harus berbentuk apa? Harus berbentuk mufrad. Ya kan ya lihat tuh. Kam kolaman, kam waladan, kam kuban, kam sauban, kam baban. Ada nggak yang jamak? Enggak ada. Nggak ada ya. Semuanya harus berbentuk mufrad. Berarti Ya. bukan domatain ya Ustadz ya? Bukan. Ya, di situ dia menggunakan fathatain. Ya. Ini untuk Misalnya, pertanyaan aja. Hah? Karena pertanyaan gitu ya? Iya, ini khusus untuk yang kam, ya. Hmm. Khusus yang kam. Hmm. Coba misalnya apa bahasa Arabnya berapa pintu yang berada di dalam rumah? Kambaban di fil khisanat. Gili. Di dalam rumah. Kambaban fil manzil. Kambaban fil manzili atau fil baiti. Terus misalnya berapa buku yang berada di atas meja? Kam kitaban di atasnya. Kitaban. Ala di atas. Kitaban alal Maktabun. maktabi. Oh, kalau maktabi. Kasar ya. Kan harfu jar ya. So, Oh iya, betul-betul. berapa piring yang berada di apa? Berapa piring yang berada di Dalam lemari. selain dalam lemari apa Bu ya? Ibu tahu ini enggak? Oke, berapa piring yang berada di bawah keran? Mungkin mau dicuci. Ada piring apa ya? Piring-piring. Sohnun ya. Berarti apa ini kam apa? Kam sohnan berarti. Iya, kam Kam sohnan. sohnan. Di bawah apa? Tahta. Tahta apa? Keran? Tahtal hanafiyatun. Tahtal hanafiyati. Hanafiyati ya. Hanafiyati. Nah, gini ya. Kayak gini aja. Paham kan ya, Bu ya? Lumayan paham, Ustaz. Cuma kosakatanya tuh masih belum harus meraba. Belum mungkin. Belum hafal. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita akan mengerjakan latihan. Kita latihan mana nih? Saya hapus. Udah di foto ya. Materi MIT sampai sini ya Bu ya, dipelajarinya. Antara sampai sini atau kurang. Yang penting nggak akan lebih gitu ya. Minggu depan kita ada apa? Ada
ada meet ya. Itu kita harus jawab langsung atau kita ngerjain, Ustaz? Ngerjain Bu ya. Jadi di situ ada 10 soal kalau untuk level 1, tapi kalau untuk level lainnya pasti bertambah soalnya. Jadi 10 soal dan di dalamnya kayak ada soal dan di situ ada 2 jawaban. Nah, Ibu memilih salah satu di antara 2 jawaban yang tertera. Kayak Oh, gitu jadi ya. iya. Jadi Ibu cukup menjawab A atau B jawabannya gitu. udah ada di sana, tapi di situ ada 2, ada yang salah, ada yang benar gitu. Ibu Oh, jawabnya yang baik. benar aja ya. Baik. Jangan jawab yang salah, Bu ya. Ya. Yang menurut Ibu benar ya. Yang menurut Ibu benar. Bisa dipahami ya, ini lebih mudah daripada pilihan ganda. Pilihan ganda kan minimal 3 biasanya. Kalau ini ada 2 aja jawabannya, pilihannya. Gitu ya. Besok ada materi, Ustadz. Apa? Ada materi nggak Ustadz besok? Besok apa? Kan Kan minggu seminggu depan. sekali, Bu. Ya kalau ujian Iya. nggak ada materi, Bu. Oh, Kalau ujian ujian, aja ya, ujian Ustadz. aja udah. Oh iya, iya. Nanti kalau yang udah selesai, misalnya Ibu udah selesai selama 10 menit mengerjakannya, ya udah Ibu boleh meninggalkan ruangan Zoom gitu. Gitu ya. Pokoknya setiap pertemuan 8 sama 16 itu untuk ujian. 8 untuk ujian tengahnya, ujian mid. Nah, terus 16-nya untuk ujian akhir kayak gitu. Nih ya. Baik, kita lanjut. Tarjim hadhil jumal ila lughah al-arabiyah. Nah, terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ke bahasa Arab. Pertama, 1 pulpen. Apa bahasa Arabnya? Qalamun wahidun. Wahidun. Ini masih Qalamun gampang ya. wahidun. Qalamun Wahidun. wahidun. Terus coba Bapak Guntur, 7 dahan bahasa Arabnya apa? Sab'atun. Wah, Sab'atu. ini. Sab'atu ya, sab'atu. Sab'atu. Iya. Sab'atu. Dahan apa Ustaz ya? Husnun, jamaknya apa tuh? Jamaknya agson. Sab'atu non. Ag, Al. agso, Sab'atu agso, akso ni. Nin. nin. Ya. Ya, sab'atu agsonin kosakatanya ya. Di ini lagi. Ya. Terus 9 pagar. Ibu Yuliarti coba. 9 pagar. Apa bahasa Arabnya? Yang lain ada yang tahu 9 pagar? Tis'atu. Satu. Pagar apa saja? Apa? Tis'atu. Lupa Coba di pagar. buku apa itu? Aswari. Surun. Betul. Aswari. Ya, surun itu kan mufradnya, jamannya aswarun. Aswarun. Maka 9 pagar, tis'atu aswarin. Aswarin. Ya. Terus 4 pintu, bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Arba'atu abwabin. Arba'atu abwabin. Terus selanjutnya 2 rumput, apa bahasa Arabnya?
Rumput apa ya? Rumput apa ya? Usbun. Ushbun. Kedua rumput. Usbanun. Usbanis Usbanin. nani. Usbanis nani. Betul. Usban. Ushbanis nani. Yang mana ya? Ini. Selanjutnya 5 meter. Tadi ini udah ya. Coba ada yang tahu, masih ingat? Khamsatu Khamsatu amtarin. Khamsatu amtarin. amtarin. Khamsatu amtarin. Khamsu amtarin. Betul. Bisa difahami, Bu, Pak? Tinggal Ya, harus kosakatanya aja ya ini. kosakata ya. Iya, iya. Boleh tanya nggak, Ustaz? Apa, Bu? Itu kenapa untuk membedakan itu pakainya run atau belakangnya rin itu apa ya? Hah? Iya, itu udah menjadi kaidah ya. Memang kaidahnya seperti itu. Jadi kalau untuk mufrad dia menggunakan domatain selama di belakangnya tidak ada harfu jar. Ya, kalau misalnya untuk musanna ya alif dan nun. Tapi kalau ada harfu jar ya dan nun. Ya, misalnya fi manzilainisna ini. Nah, itu kalau ada harfu jarnya. Ya. Nah, terus kalau misalnya untuk 3 sampai 10 itu dia menggunakan jama, ya. Nah, kalau misalnya jamanya taksir, ya, maka dia menggunakan kasrotain. Ya, itu udah memang kaidahnya seperti itu, Bu. Terus untuk 11 sampai 99 itu dia menggunakan mufrad dengan harokat fathatain, ya. Misalnya 21 pulpen. Nah, itu bahasa Arabnya wahidun wa ishruna kolaman. Nah, jadi dari angka 11, dari 11 ya, dari 11 sampai 99 itu bukan dengan jamak lagi, tapi dengan mufrad, tapi dengan fathatain. Nah, selanjutnya untuk 100 sama 1000, tapi 100 ribunya itu murni. Apa artinya murni? Murni itu dia tidak dicampur dengan satuan, tidak dicampur dengan puluhan. Jadi misalnya 100 ya 100 aja gitu. 200 aja, 300 aja. Nah, kalau misalnya ratusan murni, itu dia dengan mufrad, habis itu dengan apa namanya? Dengan kasrotain. Misalnya 300 pulpen. Salah sumi ati kolamin. Nah, gitu ya. 400 pintu. Arba'u mi'ati babin. Nah, itu memang udah menjadi rumusannya, Bu. Kayak gitu. Iya, Makasih, Ustaz. iya. Memang udah rumusannya. Nanti Ibu kalau udah menguasai ilmu nahwu shorof, Ibu baru paham ya kenapa seperti ini. Kalau untuk yang 3 sampai 10 itu namanya mudhof dan mudhof ilaih. Nah, itu menggunakan kaidah itu. Tapi Ibu baru paham nanti kalau udah level 3 mungkin ya. Habis itu yang belasan itu namanya tamyiz. Ya. Karena dia kalau tamyiz dia wajib menggunakan fathatain. Nah, kalau yang ratusan dia kembali ke mudhof dan mudhof ilaih lagi, tapi menggunakan mufrad. Nah, Ibu bakal paham itu sebenar-benarnya ya nanti kalau udah levelnya 3 kayak gitu atau 4 gitu ya. Jadi ya bertahap.
Tapi yang bisa dipahami sekarang, diberitahu sekarang ya untuk penetapan harokat-harokatnya aja. Jadi untuk 3 sampai 10 jamak dengan kasrotain. Terus untuk 11 sampai 99 mufrad dengan fathatain. Habis itu ratusan tapi murni. Nah, itu dengan mufrad mufrad kasrotain, ya. Tapi kalau nanti ratusan sama ribuan tapi dicampur, misalnya ratusan dengan satuan, misalnya 103. Nah, dia kembali ke kaidah satuan, yaitu kaidah jamak dengan kasrotain. Kalau misalnya 1 dengan 11, misalnya 111. Nah, berarti dia menggunakan kaidah yang 11, yaitu apa namanya, mufrad fathatain. Ya, itu angka cukup rumit, Bu, ya. Kayak gitu. Banyak aturan-aturannya. Nanti, Bu, ya mulai dari pertemuan 9 atau 10 sampai 15 itu hampir mayoritas membahas tentang angka, Bu. Ya, dari angka puluhan, habis itu angka apa namanya, ratusan, ribuan, terus angka jam, terus angka bertingkat. Nah, itu semuanya kita pelajari ya sekitar dari pertemuan 9 atau 10 sampai sebelum ujian akhir. Ya, agak rumit, tapi ya pasti bisa ya, asalkan diperhatikan aja. Kayak gitu. Dan asas angkanya harus kuat. Misalnya Ibu mau pelajari puluhan, maka untuk angka satuannya harus kuat. Nah, ketika Ibu mempelajari angka ratusan, maka asas daripada satuan, belasan, puluhannya harus kuat. Ketika Ibu mempelajari angka ribuan, ya satuan, puluhan, sama ratusannya harus kuat, kayak gitu. Jadi ya semuanya saling terhubung ya, kayak gitu. Oke, gitu aja. Ini saya stop share. Mau sampai sini atau gimana? Lanjut. Oke. Ini apa nih? Tadi saya pertemuan berapa tadi? 6. Oke, kita ini dulu aja ya. Apa namanya? Asasnya dulu aja untuk angka muannas. Nah, nanti selanjutnya kita akan dilanjutkan setelah apa? Setelah ujian ya. Untuk angka muannasnya kita mengetahui angkanya dulu aja ya. Nah, untuk angka muannas itu adalah pastinya kebalikan daripada angka muzakkar ya. Kalau angka muzakkar itu wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khomsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, itu untuk angka apa? Angka muzakkar ya. Nah, kalau misalnya untuk angka muannas ya. Nah, di sini tidak ada kolom yang untuk angkanya aja ya, adanya yang udah dicampur dengan kosakatanya ya. Nah, di situ kita lihat satunya itu adalah wahidatun ya. Satunya adalah wahidatun. Jadi kalau yang muzakkar apa, Bu? Satunya muzakkar apa bahasa Arabnya? Wahidun. Wahidun. Nah, kalau misalnya yang ini, yang muannats itu wahidatun. Ya, dia menggunakan tak marbutoh. Wahidun.
Habis itu duanya mu'annas itu isnatani. Nah, ini bedanya terletak pada huruf taknya. Ya, kalau misalnya di yang muzakkar itu tidak ada huruf taknya isnani, tapi kalau untuk yang muannas itu ada huruf huruf taknya yaitu isnatani. Nah, gitu ya. Isnatani. Selanjutnya untuk jadi wahidatun isnatani ya. Nah, selanjutnya untuk tiga. Nah, tiga itu kalau yang muzakkar apa Bu? Tiga. Salah satu. Salah satu. Nah, kalau yang untuk mu'annas, ya, itu kita lihat dari 3 sampai 10, itu tak marbutohnya dihilangkan. Ya, jadinya salasun. Nah, gitu ya. Yang awalnya salah satun jadi salasun. Selanjutnya, yang awalnya arbaatun jadi apa? Jadi arbaun. Arba'un. Terus yang awalnya Pakai tanwin nggak khomsatun, Ustaz? Awal. apa Bu? Pakai tanwin nggak? Enggak ya, arba'un aja. Iya, ini kan kalau udah digabungin, ini kan di sini yang di layar kalau udah digabungin ya dengan kosakata, kita anggap aja ini tidak Oh, digabungkan. Nah, kalau tidak digabungkan, maka dia tetap pakai tanwin. tanwin. Ya, kalau dipisah ya, seperti itu. Terus 5 khomsatun jadi apa? Khamsi. Khamsun. Khomsun. Ya, khomsun. Habis itu 6. 6 yaitu sitatun jadi apa? Sitatun tuh muzakarnya ya. Kalau muannasnya apa? Itun. Situn. Ya, situn. Mm-mm. Terus habis itu untuk 7. Ya, 7 Sab'un. Sab'un. awalnya sab'atun jadi apa? Sab'un. Sab, sab'un. Betul. Nah, selanjutnya itu ada ini 8. Nah, kalau misalnya 8 itu apa namanya untuk muzakarnya sama niatun. Nah, kalau misalnya untuk muannasnya itu adalah sama ni ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang lainnya ya. Kalau yang lainnya kan dia menggunakan domaten semua ya. Nah, kalau ini dia menggunakan ya sama ni. Nah, gitu ya. Berbeda sendiri. Sama ni. Mm-mm. Jadi salasun, arbaun, khomsun, situn, sab'un, sama ni. Nah, selanjutnya angka 9 ya. 9 itu untuk muzakarnya apa? Untuk muzakarnya Tis'atun. tis'a, Tis'atun. ya tis'atun. Kalau untuk muannasnya Tis'un. tis'un, betul ya. Tis'un, tis'un. Selanjutnya apa namanya untuk 10 ya. Kalau untuk muzakarnya apa tadi? Asyaro, Asyaratun. asyarotun. Tapi kalau untuk muannasnya Asyrun. asyrun ya. Kayak gitu. Baik, sekarang saya kasih waktu ya, 5 menit lebih, mungkin 6 menit, untuk menghafal angkanya bisa, Bu? Bisa ya? Insyaallah. Ya, silahkan. Nanti habis itu kita tutup kalau udah hafal. Ya.
Baik. Apakah sudah, Bu? Sudah belum atau masih proses? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik, saya tutup ya. Nih, Wing. Oke, pertama Bapak Guntur. Ya, Ustaz. Bahasa Arabnya 7 mu'annas. 7 mu'anas. Sab'u. Ini harusnya ada tanwinnya ya, jadi sab'un. Ya, kalau gak disambung kosakata dia sab'un. Ya, Sab'un. ya. Terus Ibu Sulastri. Ibu Sulastri. Baik, Ustaz. Bahasa Arabnya 9 mu'annas. Tis'un. Tis'un. Terus Ibu Nunki. Ya, ya, Bahasa Arabnya 6 mu'annas. situn, Ya, sitatun, situn. situn. Ibu Maryam. Ibu Maryam. Ibu Maryam Zafira. Ada. Bapak Slamet. Bapak Slamet. Ada juga. Bapak Slamet. Ada. Ibu Yuliarti. Ya, Ustaz. Bahasa Arabnya 4 mu'annas. Arba'un. Arba'un. Ya. Oke. Baik, insya Allah kita akan lanjut di pekan depan, yaitu dengan apa? Dengan model ujian ya. Untuk pekan depan kita insya Allah akan ujian. Ya, Usianya untuk gimana, Ustaz? soalnya apa? Tertulis atau pilihan tadi ya? Milih ya? Ya, pilihan tadi semuanya ya, Oh, tanpa oke. terkecuali. Nanti ya untuk cara menjawabnya dengan 2 cara ya. Yang pertama, Bapak tulis jawabannya di kertas kosong, tapi jawabannya aja, tidak perlu soalnya. Ya. Nah, untuk yang cara kedua, Bapak screenshot, habis itu ya dikasih tanda yang mana jawabannya itu ya, dicoret gitu kan. Itu gak apa-apa kalau misalnya ingin simple ya. Jadi yang pakai cara yang mana aja ya boleh. Ya, nanti habis itu saya koreksi. Oke, baik gitu ya. Pokoknya ya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nah, untuk ujian apa namanya ujian MIT ini dia 10 soal. Tapi kalau ujian akhir nanti 15 soal ya. Nah, nanti untuk kalau Bapak atau Ibu ingin melanjutkan ke level 2, nah syaratnya dari 15 soal itu syaratnya betul 9. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Istilahnya KKM-nya lah ya. Oke, baik seperti itu aja. Kita tutup bersama pada malam hari ini dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma Allahumma
Allahumma qad istauda'naka qad istauda'naka qad istauda'naka Wadistauda'naka ma'allamtanahu Ma'allamtanahu tanahu fardudhu ilaina fardudhu fardudhu ilaina ilaina inda hajatina ilaihi indah wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya ya rabbal rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Jazakallah Ustaz. Cinlif ya. Ya. Miftah. Ya, ya.